Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi zadal imana lil mu'minina bi tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahur rahimur rahman wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu kamilul insan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, hidayah Islam dan fisik yang sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah pencerahan dan kasih sayang bagi segenap alam.
juga kita haturkan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Melalui itu kita semua selaku umatnya berharap kelak mendapatkan syafaatnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, khatib juga mengajak kita semua untuk dapat terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, yaitu yang kadar keimanan dan ketakwaannya masih sama hari ini dengan hari sebelumnya. Kita harus menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya dengan mempertebal dan memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Salah satu cara praktis untuk dapat memperkuat keimanan, salah satunya yaitu kita imani, kita percayai sepenuhnya sebagaimana firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan ini memberikan kita banyak hal melalui dari ilmu pengetahuan, ketenangan, sampai ada penguatan keimanan. Dua hal yang perlu khatib ingatkan pada Jumat kali ini. Ingat bahwa kita butuh akan hidupnya hati. Hidupnya hati adalah dengan ilmu dan Al-Quran. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam di bulan Sya'ban, khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Curing Your Life with Quran dan Sholawat. Artinya obati hidupmu dengan Quran dan Sholawat. Al-Quran dan Sholawat adalah kajian yang sangat menarik bagi khatib sendiri, karena dari sinilah khatib berubah sangat drastis sampai saat ini dibanding khatib belum mengenal Quran dan Sholawat. Tingkat keimanan kita bisa diukur oleh hal-hal yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sesungguhnya orang yang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mengutip Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari menyampaikan bahwa maksud dari bertambah keimanan seseorang manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran tidak lain karena membenarkan apa yang didengarkannya. Orang munafik sendiri tidak merasakan getaran di hatinya saat asma Allah dan ayat-ayatnya dibacakan. Dalam pandangan lain, masih menurut Imam Al-Tabari, bertambah keimanan yang dimaksud adalah bertambah ketakutannya, khasyah kepada Allah. Demikianlah memang sifat orang yang beriman, sehingga semakin ia membaca, gemar menyimak Al-Quran, kian tebal pula keimanannya dan tetap pula sifatnya. Hal yang sama juga disampaikan Imam Al-Qurtubi. Menurutnya maksud dari bertambah iman adalah iman saat itu bertambah atas iman sebelumnya, yaitu bertambah luas dadanya dengan semakin banyak ayat-ayat yang dibaca atau didengarnya. Sebab makna pokok dari iman sendiri adalah membenarkan,
Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, jika rasa pembenaran itu kurang, berarti ragu, sementara tidak sah iman seseorang yang diliputi keraguan-raguan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa sih kita perlu dikuatkan imannya? Sebab iman juga mengalami fluktuasi, ada kalanya bertambah semakin baik dan semakin kuat pada kondisi yang mendukung. Namun dalam situasi tertentu iman kita juga bisa berkurang. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa bertambahnya iman itu manakala kala kita mengingat Allah. Menjelaskan bahwa bertambahnya iman itu manakala kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan menyebut namanya dan memujinya. Sementara itu berkurang dikala kita melupakan amalan-amalan tersebut. Nah, kalau itu kita perlu mengkondisikan situasi agar iman kita dapat terus bertambah dan bertambah, tidak malah berkurang dan terus menipis. Di antara cara terampuh untuk memperkuat keimanan kita tidak lain adalah mendengarkan dan membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan bin Syar'i Syu'bil Iman menegaskan bahwa membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa merupakan salah satu bagian dari 7 cabang iman. Untuk mempertegas hal tersebut, Syekh Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Dailami, "A'budun nasi aksuruhum tilawatan lil Quran." Artinya manusia yang paling menghamba kepada Allah atau beribadah adalah orang yang paling di antara mereka dalam mendaras Al-Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu semua membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita semua niscaya diperkuat keimanannya, ditambahkan rasa ketakutan kita kepada Allah. Sebab hal itu tersebut dapat mensucikan kita secara lahir dan batin. Akhlak buruk dan batin kita ada sifat-sifat yang tercela. Membaca Al-Quran dengan penuh keimanan dan perasaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kemaslahatan bagi kita semua dan memperbagi masa depan di akhirat kelak. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjelaskan salah satu cabang iman kita, dan kita termasuk orang yang imannya kuat, hidupnya semakin maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam judul khutbah di atas yang artinya obati hidupmu dengan Quran dan sholawat. Judul ini mungkin bagi hadirin yang ada di sini terasa aneh. Apa benar dengan Quran bisa mengobati hidup kita yang kacau? Rasulullah bersabda, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, inna Allah yarfa'ul kitab aqwam wa yad'u bihi akharin. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu, Allah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, dan Dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini juga. Katanya kita mengimani bahwa Rasulullah adalah Nabi kita. Mengapa enggak bersolawat? Dan katanya kita mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab kita. Fakta dan datanya adalah bahwa kita jarang buka dan baca Quran.
Dan parahnya lagi, kita tidak membaca Al-Quran sampai Al-Qurannya berdebu tebal. Na'udzubillah min dzalik. Fakta dan data yang ada pada masyarakat kita, Al-Quran hanya dibaca pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, bahkan event-event tertentu, dan sebagai benda keramat atau hiasan. Kita sadar bahwa Quran adalah senjatanya orang Islam. Quran membuat kita menjadi adem, hati menjadi tenang, menjadi orang kaya, bahkan menjadi orang yang sukses dan terkenal. Mengapa kita yang mengaku beragama Islam dan kitabnya Al-Quran tidak mau membacanya? Kini Al-Quran sudah tergeser dengan media massa atau media elektronik seperti newspaper, surat kabar, TV, radio, bahkan yang lagi trendy, masyarakat kita senang yang disebut dengan setan gepeng. Setan gepeng ini dipakai dari usia anak-anak sampai usia kapla-kapla. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, semua media yang ada sekarang, mohon maaf, saya tidak mengatakan gak ada gunanya. Namun sejauh ini, mana manfaat dari penggunaan media tersebut? Apakah media itu membuat kita tenang, bahagia, bahkan membuat kita terkenal atau jadi orang kaya? Orang-orang lebih memilih setan gepeng atau HP daripada Quran. Padahal HP itu mahal harganya, belum termasuk beli pulsa atau kuota. Tapi insya Allah kalau kita mengakrabin, ngopenin, bacakan dan mengistiqomahkan Quran, akan lebih jos maknos dalam perubahan kehidupan kita. Ini sesuai dengan hadis yang bunyinya sebagai berikut. Dari Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini atau Al-Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini juga. Kalau saya sendiri meyakini banget tentang hadis tersebut, dari saya sendiri yang tidak punya apa-apa, sekarang alhamdulillah sekarang sedikit punya apa-apa. Yuk mulai sekarang hadirin yang ada di sini khususnya mulai belain, mengakrabin, ngopenin dan baca Quran terus menerus tanpa mengenal lelah, dan lihat hasilnya dari membaca Quran. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, agar kita bergairah, tertarik, senang membaca Quran dengan keajaibannya, baiklah saya akan mengetengahkan dua kisah yang sangat amazing dengan mengamalkan membaca Al-Quran. Yang pertama kisahnya adalah ada seorang yang bernama Ibu Leni dari Gorontalo, Sulawesi. Beliau berusia 60 tahun, pengangguran, tidak memiliki dan memiliki beberapa anak serta memiliki banyak hutang. Dia ingin bangkit dari kemiskinan, apapun dilakukan, tapi hasilnya nol besar. Hidupnya sangat berat untuk menopang kehidupannya karena dia adalah single fighter dalam rumah tangganya. Dan ditemukan solusinya yang benar dan tepat, yaitu baca Quran. Setelah berkenalan dengan Quran dengan membaca 4 surat, yaitu surat Yasin, surat Ar-Rahman, Al-Waqiah dan surat Al-Mulk, selama 1 tahun kehidupannya berubah drastis. Karena ada orang yang ngajarin dan memberi modal
buat usahanya, yaitu usaha kemiri. Dari usahanya beliau, sekarang beliau jadi bos eksportir kemiri ke Jakarta dengan omset 1,4 miliar per minggunya. Hebat bukan? Yang kedua adalah kisah yang bernama Mas Fajar. Fajar adalah anak yang terlahir cacat, difabel, karena lahir dalam usia 6 bulan. Tidak bisa berjalan dan selalu duduk di kursi roda. Orang tuanya yang miskin tidak bisa berbuat apa-apa untuk berobat ke dokter. Lantas, apa yang dilakukan orang tua Fajar? Dari usia 0 lahir sampai 4 tahun, mereka membaca Quran silih berganti tanpa mengenal lelah. Dari hasilnya dari membaca Quran, Fajar usia 4 tahun sudah dinyatakan hafiz Quran. Dan pada usia 11 tahun beliau disandingkan bersama qori-qori dan muadzin-muadzin dari Mekah dan Madinah, sambil menghajikan kedua orang tuanya dan 2 pembimbingnya. Bisakah kita seperti itu sampai kapanpun? Kita sendiri repot menghajikan orang tua dan 2 gurunya. Atau bahasa lain, tidak mungkin. Kesimpulan dari khutbah kali ini adalah hidup ini keras dan berat untuk menjalaninya, dan solusinya, obatnya untuk meringankan hidup kita adalah Quran. Quran dimiliki oleh orang yang beragama Islam dan murah harganya. Mengapa orang lain yang Tuhannya bukan Allah, kitabnya bukan Quran, jadi orang kaya dan terkenal? Jawabannya adalah kita malas, enggan, masa bodoh membuka Quran. Padahal apa saja yang diinginkan kita, solusinya ada dalam Quran. Dan salah satunya, kita bersolawat untuk Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita pengen kaya, belajarlah dari Nabi Sulaiman. Kita pengen jadi pemimpin, belajarlah dari Nabi Yusuf. Yuk mulai sekarang galakin ini, baca Quran secara istiqomah dan lihat hasilnya. Seperti 2 kisah di atas, kisah Ibu Leni dan Mas Fajar. Itu aja khutbah kali ini. Semoga berguna untuk kita semua yang ada di sini, khususnya, dan masyarakat di sini pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma
Indonesia khassa wa sa'iril biladil muslimin 'amada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala